101 Vox Mundi FM, Radio Insani Keluarga Sumba. Selamat sore Sobat setia Radio Vox Mundi. Apa kabar Anda pada sore hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, tentu Komsos Keuskupan Wetabula bersama Radio Vox Mundi FM bersama dengan Komsos Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam rangka kita bersama-sama melihat pesan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54 yang telah kita rayakan seminggu yang lalu, tepatnya 24 Mei 2020. Pada kesempatan yang baik ini tentu juga menjadi sebuah kesempatan talk show yang sifatnya nasional berkaitan dengan bagaimana pesan Paus Fransiskus yang ditujukan secara khusus untuk orang muda. Bagaimana dalam hal-hal ini kita melihat hidup menjadi cerita, dan dalam kaitan dengan itu kita berusaha untuk menjahit kembali yang putus dan terbelah. Dan telah hadir di studio Radio Vox Mundi yang pertama narasumber kita Pater Vikjen Keuskupan Wetabula, Pater Agustinus Malobulu CSSR. Selamat sore Pater. Yang kedua, narasumber yang kedua Pater Willy Nongopala CSSR selaku Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Wetabula. Selamat sore Pater Willy. Dan yang ketiga ada narasumber kita Nona Ira Kopong ya. Nona Ira, selamat sore, selamat datang, wakil dari orang muda yang juga akan membagikan cerita pengalaman sebagai orang muda. Kita pada kesempatan ini secara khusus akan membahas tentang makna dari pesan Paus Fransiskus, dan tentu saja ini berkaitan erat dengan tanggung jawab kita sebagai manusia dari kehidupan kita sendiri sebagai makhluk pencerita sebenarnya, dan dari hakikat dasar kita inilah yang menjadi tujuan utama kita melakukan segala sesuatu. Ada sekian banyak pesan dan hikmah yang dapat kita simak pada kesempatan ini, dan hal-hal itulah yang akan kita dalami bersama. Baik, kita akan bersama-sama melihat hal ini. Yang pertama, pertanyaan saya nanti ditujukan kepada Pater Agus selaku narasumber Vikjen Keuskupan Wetabula. Baik Pater, tentu dalam kaitan dengan arah pastoral Keuskupan Wetabula yang saat ini menjadi tonggak perjuangan kita bersama, meskipun di tengah wabah coronavirus yang melanda kita, tetapi bahwa kita masih tetap berjuang dengan kemampuan yang ada. Kira-kira dari apa yang menjadi kenyataan ini dengan arah pastoral keuskupan, apa yang bisa Pater ceritakan untuk semua umat di seluruh Indonesia yang bisa kita hadirkan dari Keuskupan Wetabula? Silakan Pater. Baik, terima kasih Romo. Pertama-tama saya ingin menyapa selamat sore untuk semua umat dimanapun Anda berada, khususnya umat dan orang muda Keuskupan Wetabula Sumba. Saya ingin menceritakan tentang fokus pastoral Keuskupan Wetabula yang sebetulnya kalau disingkat cuma dalam dua kata, iman dan ekonomi. Kalau mau sedikit lebih panjang, menyangkut peningkatan iman, pengetahuan iman, dan pemberdayaan ekonomi. Pilihan untuk mengambil peningkatan iman dan pemberdayaan ekonomi menjadi fokus pastoral ini bukanlah suatu yang tiba-tiba dibuat begitu saja, tapi berdasarkan satu studi atau survei yang dilakukan oleh lembaga Chandraditya Flores waktu itu, kurang lebih sekitar tahun saya pikir 2009 atau 2010, dan dari studi itu kemudian didapatkan data supaya pastoral kita berbasis data bahwa ternyata umat Keuskupan Wetabula ini dalam hal pengetahuan iman
ternyata kurang atau boleh dibilang rendah. Juga apalagi dalam hal soal ekonomi. Karena itulah keuskupan dalam sebuah sidang pastoral memutuskan untuk membuat fokus pastoral, yaitu peningkatan pengetahuan iman dan pemberdayaan ekonomi. Itu yang sudah digumuli sejak tahun 2012 oleh Keuskupan Waitebula. Pertengahan tahun 2019 kemarin, Bapak Uskup membentuk satu tim yang disebut tim monitoring dan evaluasi yang diketuai oleh saya sendiri. Lalu setelah kita dibentuk tim ini, kita mengadakan semacam asesmen ke dekenat-dekenat terkait fokus pastoral keuskupan, sejauh mana itu terwujud, bagaimana saat ini dinamikanya dan sebagainya. Lalu kita sampai pada satu kesimpulan bahwa kita perlu menentukan pilihan prioritas pastoral yang lebih spesifik kalau kita ingin fokus pastoral keuskupan ini terwujud. Karena itulah kemudian dipilih orang muda Katolik sebagai pilihan prioritas pastoral tahun 2020 ini. Mengapa OMK ini juga ada tentu latar belakangnya. Pertama, karena sejak Maret 2019 Paus Fransiskus mengeluarkan seruan apostolik Christus Vivit yang sudah didalami oleh Komisi Kepemudaan bersama dengan teman-teman OMK, dan juga sepanjang tahun ini ada begitu banyak program yang direncanakan. Sayang sekali bahwa corona membuat banyak hal itu menjadi susah dilaksanakan saat ini, tapi bagaimanapun orang muda tetap bersama kita, jadi perhatian kepada mereka tidak boleh berhenti hanya karena suatu wabah. Pada saatnya semua akan normal kembali. Yang kedua, bahwa Yesus sendiri dalam kitab suci berseru, "Hai anak muda, bangkitlah." Itu menjadi dasar biblisnya. Kemudian ada seruan Paus, lalu kemudian hasil asesmen tim monitoring dan evaluasi tadi. Kita pilih orang muda sebagai pilihan prioritas pastoral tahun 2020 ini. Dan untuk konteks Keuskupan Waitebula, kebetulan sekali direncanakan tahun ini ada Sumba Youth Day. Nah, itu juga relevan dengan pilihan ini. Lalu kemudian hasil diskusi bersama dengan para pastor paroki, ketua-ketua komisi dan sebagainya membuat kita mengambil pilihan itu. Kita mau supaya seluruh komponen di keuskupan ini menjadi satu gerakan bersama memberi perhatian kepada orang muda Katolik kita dalam macam-macam cara dan bentuk. Itu semangatnya mengapa tahun ini Keuskupan Waitebula kemudian mengambil keputusan menentukan prioritas pastoral kepada pendampingan peningkatan iman orang muda Katolik dan pemberdayaan orang muda Katolik dalam hal ekonomi. Itu yang boleh saya ingin bagikan terkait dengan fokus pastoral keuskupan atau arah kebijakan pastoral keuskupan yang menyentuh orang muda Katolik kita. Itu tentang kebijakan keuskupan. Ya, baik, terima kasih Pater. Sudah menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita melihat keuskupan ini penting untuk mendalami baik arah pastoral berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan pengembangan iman umat, sekaligus juga dengan yang lebih spesifik berkaitan dengan orang muda. Dalam kaitan dengan ini kira-kira bagaimana aktualisasi, ya saya lanjut kepada Pater, kira-kira bagaimana aktualisasi pesan Paus Fransiskus ya secara khusus berkaitan dengan hidup menjadi cerita, bagaimana kita merajut kembali yang putus dan terbelah paling kurang dalam refleksi kita terhadap keuskupan dengan arah pastoral yang ada. Kira-kira Pater bisa mengatakan seperti apa? Saya membaca
pesan Paus Fransiskus dalam rangka Hari Komsos ke-54, satu pesan yang menurut saya sangat luar biasa karena sungguh inspiratif, meneguhkan, tapi juga memberi pencerahan kepada kita, khususnya bagi orang-orang muda kita. Mengapa saya bilang inspiratif, mencerahkan, meneguhkan? Karena saya membaca, oh ya betul, ternyata hidup kita ini adalah cerita. Apapun yang kita lakukan sebagai manusia, sebagai orang Katolik, kita sedang menenun cerita kehidupan kita. Itu luar biasa. Apalagi Paus kemudian sampai kepada satu pengarahan, kita perlu belajar kepada cerita yang luar biasa, yang dalam pandangan saya pribadi, saya menyebutnya ini menjadi filter untuk cerita yang kita bangun. Cerita kehidupan kita, yaitu cerita kitab suci, di mana di sana cerita tentang Yesus dan seluruh tokoh-tokoh kitab suci yang luar biasa, yang mengarahkan kita kepada kita menyadari identitas kita tidak hanya sebagai manusia, kita ini anak-anak Allah yang perlu membangun cerita kita berdasarkan apa kehendak Tuhan. Menjadi filter sekaligus menjadi cermin menurut saya untuk membangun cerita-cerita kita. Demikian juga dalam kaitan dengan orang muda. Kita disadarkan oleh pesan Paus ini bahwa orang muda seringkali pada masa-masa itu disebut sedang mencari jati dirinya, sedang membentuk identitas dirinya. Maka pesan Paus ini menurut saya sangat relevan bagi orang-orang muda. Ketika mereka melakukan sesuatu, ketika mereka hidup dalam dunia seperti saat ini, mereka perlu membangun cerita yang baik. Mereka perlu menyadari siapa diri mereka sebagai orang muda, yang membentuk ceritanya sebagai cerita anak Allah, cerita yang bermakna, cerita yang menginspirasi teman-teman muda. Maka misalnya saya mengikuti juga grup Sumba Youth Day dari OMK. Ada sharing di sana misalnya mengenai English Goes to Kampung. Itu orang muda, inspirasinya luar biasa. Kalau saat ini ada wabah corona yang menulari banyak orang, ini juga kalau menjadi wabah sebagai gerakan luar biasa. English Goes to Kampung lahir dari kepedulian seorang muda yang melihat adik-adiknya. Dia punya kemampuan berbahasa Inggris, dia ingin menularkan kemampuan itu kepada semakin banyak anak muda untuk membantu mereka bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Saya pikir wabah corona untuk orang muda bisa juga dilawan dengan wabah kepedulian-kepedulian seperti ini, sehingga kita tidak tinggal pada rasa cemas, takut, khawatir, tapi wabah yang dalam arti negatif penyakit tadi bisa kita lawan dengan wabah yang positif, menularkan gerakan-gerakan yang positif. Saya pikir ini yang bisa saya tanggapi sebagai barangkali aktualisasi pesan Paus untuk orang-orang muda, lebih-lebih atau khususnya dalam konteks Keuskupan W.T. Bula Sumba ini. Begitu yang bisa saya tanggapi, Romo. Baik, terima kasih Pater. Memang dapat kita lihat bahwa orang muda dalam konteks bagaimana dia punya kemampuan dalam tanggung jawab menceritakan apa yang dapat dia berikan atau yang dapat dia bagikan untuk membantu banyak orang mengenal tentang kehidupan yang baik, kehidupan ya boleh dikatakan kehidupan yang bermartabat, dan itu juga dapat menjadi bagian dari pembangunan atau gerakan bersama. Masih ada satu Pater, mungkin tadi sempat disinggung berkaitan dengan pesan Paus Fransiskus berkaitan dengan orang muda. Hai orang muda, bangkitlah. Yang mungkin dari kapasitas ini saya ingin kira-kira bagaimana kita dengan gerak pastoral keuskupan mencoba melihat secara lebih mendalam bagi keuskupan ini, boleh saya katakan bagi keuskupan ini melihat
seperti apa betapa pentingnya orang muda bagi gereja. Mungkin kira yang dapat menjadi gambaran bahwa orang muda itu penting, dan seperti apa secara spesifik kita melihat bahwa orang muda itu menjadi kekuatan kita. Bagaimana kita bisa melihat itu? Dalam kaitan dengan pertanyaan Romo Justin ini, saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Paus Yohanes Paulus II tentang orang muda. Paus Yohanes Paulus II mengatakan begini, orang muda Katolik itu bukan hanya masa depan gereja, mereka adalah masa kini gereja. Saya pikir kalimat itu sangat dalam maknanya. Artinya kita tidak hanya berharap orang muda itu nanti masa depan mereka baru mulai berperan bagi gereja, tetapi mereka adalah masa kini gereja. Kalau gereja Keuskupan Wetebula ingin orang muda Katolik Keuskupan Wetebula ini membentuk cerita masa depan keuskupan ini, maka peran mereka tidak bisa dikesampingkan. Ini pikiran pribadi saya. Karena itulah berdasarkan pilihan pastoral, prioritas pastoral Keuskupan Wetebula, saya melihat bahwa ada semangat yang bertumbuh saat ini di di gereja-gereja, di paroki, untuk memberi perhatian yang lebih kepada OMK, orang muda Katolik. Baik itu dalam kegiatan, tapi saya pikir akan lebih baik lagi kalau orang-orang muda dilibatkan dalam tugas-tugas gereja yang bersifat pelayanan langsung, entah itu dalam struktur dewan paroki. Karena dengan demikian kita sedang memberi mereka kesempatan untuk membentuk cerita hidupnya, membentuk cerita gerejanya, dan dengan demikian mereka juga semakin menyadari siapa mereka di tengah gereja. Mereka bukan hanya nanti di masa depan gereja, mereka adalah pelaku masa kini gereja. Apalagi saat ini kalau kita memperhatikan perkembangan media begitu luar biasa, dan kita sadar betul orang-orang muda kita ini adalah generasi milenial. Mereka hidup pada zaman media bertumbuh luar biasa, dan kita tahu juga media ini tidak hanya menyajikan berita-berita atau cerita-cerita yang positif. Ada begitu banyak disinformasi, ada begitu banyak kabar bohong, hoax dan sebagainya yang ada di sana. Orang muda kita perlu dibantu juga untuk menyadari, untuk mampu memfilter berita-berita ini. Di tengah begitu banyak distorsi berita, orang muda harus tampil untuk menyampaikan berita-berita yang positif. Nah, kalau kita tidak memberi peran, tidak memberi mereka kesempatan, tidak merangkul mereka, lalu menjadi susah untuk gereja ke depan. Tapi saya optimis. Saat ini saya melihat begitu banyak orang muda itu terlibat dalam gereja. Bahkan di Komsos Keuskupan Wetebula ini orang muda semua yang mengambil peran sesuai dengan kemampuannya untuk membantu gereja mewartakan kabar baik. Itu hal luar biasa. Selama masa Covid ini, lihat saja Komsos di masing-masing keuskupan, di masing-masing paroki bergerak, dan hampir seluruhnya itu adalah orang-orang muda. Ternyata peran mereka tidak bisa dikesampingkan. Saya pikir mungkin begitu dulu tanggapan saya. Terima kasih. Super sekali. Terima kasih Pater untuk informasi sekaligus refleksi yang mendalam berkaitan dengan pesan Paus Fransiskus dengan dihubungkan dengan arah pastoral Keuskupan Wetebula, dan juga apa yang menjadi fokus kita di tahun ini berkaitan dengan orang muda Katolik. Baik, kita lanjut ke Pater Willy selaku narasumber kedua sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Wetebula. Ya Pater, pertama-tama kita mohon maaf karena memang kondisi kita agak terlambat, tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan. Memang itulah yang menjadi tidak kita harapkan karena kondisi di lapangan. Ya memang saya tadi ditelepon bagaimana belum mulaikah, tapi saya bilang sementara menunggu Pater Willy, sementara di jalan memang
Kita berharap on time, tetapi kondisi kita di lapangan mau tidak mau kita berada dalam kondisi itu. Pater tadi mengalami satu situasi yang memang yang kita tidak harapkan terjadi dalam limit waktu yang ada, karena kondisi ada kecelakaan yang menimpa keluarga, ada yang meninggal, sehingga itulah yang akhirnya tersendat. Jadi kepada para pendengar, juga kepada para penonton, Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah alasan kenapa kita agak sedikit terlambat memulai pada kesempatan ini. Baik, itu tidak menjadi persoalan untuk kita. Memang kondisi yang kita tidak harapkan toh terjadi, kita mau tidak mau berusaha untuk menyesuaikannya. Baik Pater, terima kasih sudah ada dan bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini, dan berusaha untuk dengan situasi dan kondisi yang ada membagi cerita apa yang memang selama ini Pater geluti bersama dengan orang muda. Pertanyaan saya mungkin yang pertama, ya selama ini Pater bergerak bersama dengan orang muda Katolik di keuskupan ini. Yang paling pertama ingin saya tanyakan, apa sesungguhnya perasaan Pater sendiri, terutama ketika Pater bergelut bersama mendampingi orang muda, dan dalam keterlibatan Pater sendiri selaku Ketua Komisi Komkep Keuskupan Metabula dalam keterlibatan dengan Komkep Regio Nusra ataupun juga dengan keterlibatan Komkep Konferensi Wali Gereja. Mungkin Pater bisa membagi cerita sedikit. Terima kasih Romo. Kalau tanya perasaan ya, sekarang ini perasaan saya dalam mendampingi orang muda itu satu kata yang baik. Saya rasa senang karena kegembiraan itu menjadi awal bagi saya untuk bisa memikirkan banyak hal yang baik yang dapat dilakukan bersama dengan orang-orang muda, baik di keuskupan. Satu hal yang membuat saya senang karena saya ada di grassroots, ya, ada di level akar rumput. Jadi saya langsung berhadapan dengan realitas orang muda yang ada di bawah. Mungkin sedikit saja kenapa saya memilih untuk di situ, karena sebelumnya saya bekerja pada level yang atas di tingkat general, tetapi itu sangat konseptual. Tetapi dengan berada di level bawah ini, saya merasa konsep-konsep itu bisa diterjemahkan tentu secara lebih konkret, dengan tentu saja perjuangan yang macam-macam. Dan pada level regio misalnya, saya senang berada di situ karena bersama dengan teman-teman ketua komisi pada tingkat regio, kita juga memikirkan ya apa yang bisa dibuat bersama dengan orang muda. Karena kami tidak berjalan dengan konsep kami sendiri. Kalau membangun rumah ya silahkan tanya arsitek. Tapi kalau membangun orang muda, tanya orang muda. Dan kami merasa itu menjadi juga sebuah kehormatan ya. Untuk saya sendiri ini kehormatan. Kenapa? Karena saya mendapat kepercayaan bersama dengan teman-teman pada tingkat regio juga, dan juga di keuskupan sudah tentu, memikirkan bersama dengan rekan-rekan muda formasio macam apa, pembentukan karakter, pembentukan iman orang muda macam apa. Dan tentu kami tidak menggalinya sendiri, tetapi menggali bersama dengan orang muda. Demikian juga pada tingkat nasional, itu pembukaan wawasan. Tidak jago kandang lagi. Karena saya harus katakan dengan teman-teman di tingkat nasional yang sangat kaya pengalaman di KWI ya, dari orang muda, para pemerhati orang muda dari berbagai level itu memberikan wawasan yang sangat luas, perspektif yang sungguh dalam dan luas tentang apa sih berjalan bersama dengan orang muda itu. Dan bagi saya, berjalan bersama dengan orang muda itu kebanggaan. Kenapa saya bilang kebanggaan? Anak-anak muda itu
orang-orang yang luar biasa, begitu kreatif, begitu hebat di dalam mengambil inisiatif, juga militan memperjuangkan gagasan. Dan untuk saya dipercaya berjalan dengan mereka itu kebanggaan. Saya kadang-kadang juga bertanya ya, siapa saya ini untuk itu? Tetapi bahwa kemudian berjalan dengan orang-orang muda ini, lalu saya mengatakan, wow, ini sesuatu yang mereka yang punya tenaga, punya energi. Saya punya peran adalah saya mau menawarkan diri untuk membantu supaya mereka ini bisa meraih mimpi mereka, meraih cita-cita mereka. Paling tidak di dalam proses beriman. Syukuri kalau di dalam aplikasi iman itu dia menjadi lebih nyata di dalam gerakan-gerakan yang membuat hidup ini lebih bermartabat. Jadi itu bagi saya lalu dan itu juga menjadi titik uniknya ya. Titik uniknya bahwa mereka itu adalah orang-orang muda yang mau meraih mimpi. Untuk saya itu uniknya itu bahwa mimpinya mereka itu bervariasi dan beragam. Maka memang kalau tadi saya mengatakan saya senang dan itu sebagai kebanggaan, saya wujudkan sendiri dengan selalu hadir pada mereka. Ada banyak hal mungkin saya harus jujur, saya mengandalkan mulut saya mengatakan ini itu, dan mereka datang dengan sekian gagasan dan mereka berusaha untuk mengeksekusi. Untuk saya itu, kalau tanya perasaan Romo, itu yang membuat saya senang berada di jalur ini. Saya sampai sekarang ini masih tetap senang dengan ini, dan untuk saya gembira itu, sukacita itulah yang membuat ya asiknya berjalan dengan anak muda. Iya, baik, terima kasih Pater. Ini memang situasi, kondisi yang menggembirakan, yang tentu juga menumbuhkan kegairahan juga untuk bagaimana terlibat secara penuh dan berpartisipasi secara maksimal dalam keterlibatan membangun orang muda di keuskupan ini. Dan dalam kaitan dengan ini, kira-kira apa yang paling mengesankan yang Pater alami ya? Mengesankan tadi perasaan, tetapi mungkin ada yang paling mengesankan. Maksud mengesankan saya begini, berkaitan dengan orang muda, bersama mengalami, kira-kira apa sesungguhnya ada keprihatinan yang dapat dilihat berkaitan dengan tantangan dan hambatan juga. Kira-kira juga dari hal-hal ini, apa sesungguhnya yang dapat kita secara konkret dapat kita bantu untuk membangun orang muda? Ya Romo, pertama bagi saya orang muda itu saya harus lihatnya dulu secara positif ya. Tadi yang saya katakan, mereka itu punya banyak hal. Secara fisik itu mereka sangat energik ya. Mereka juga punya ya bisa berperilaku dengan sangat baik dan punya perilaku. Dengan perilaku ini juga kaya ya. Juga punya tutur kaya, punya style, punya penampilan, bakat, minat, dan juga sangat bertalenta. Tapi punya pikiran yang juga beragam. Nah, kalau kita mau jujur, identitas dari orang muda ini saya mau lihat dulu. Melihat dari persamaan. Bagi saya yang paling berkesan itu bahwa sekarang ini khususnya saya melihat orang muda itu sudah lebih banyak mencari ilmu. Itu persamaannya yang saya pikir luar biasa. Karena semua orang muda menyadari mencari ilmu itu menjadi bekal hidup. Dan ini hebat. Dengan ilmu yang baik, saya pikir perilaku, tutur kata, gaya penampilan itu juga diberi arah. Bakat juga itu kemudian terakomodir dengan secara lebih spesifik orang melihat siapa dirinya sebenarnya. Yang kesan saya saja, orang muda itu militan. Paling tidak di Sumba ini, kalau ada kegiatan itu, saya kira Pater Fikjen, Romo juga tahu seperti apa kondisi ekonomi kita di sini.
Tapi tidak ada kegiatan orang muda yang tidak jalan. Kalau sudah dikasih tanggung jawab itu, mereka akan dengan sangat militan mengatakan aktivitas ini, formasio ini dia harus jalan. Apapun. Mereka bilang istilah yang kadang-kadang saya pakai kalau bicara bersama dengan orang muda, tai sudah, tapi tai masih bisa jadi pupuk. Ya. Artinya habis-habisan. Dan faktanya memang mereka sungguh berjuang ketika dikasih tanggung jawab itu, mereka menggunakan seluruh talenta yang ada, kemampuan fisik yang ada, style yang ada untuk melakukan sesuatu. Dan ini saya rasa ini juga menjadi alasan mereka itu menjadi tumpuan harapan. Mungkin kadang kita tergoda, aduh, orang muda ini tidak laku ini macamnya. Tapi coba dia dulu. Saya selalu terkejut. Kadang-kadang yang saya tidak harapkan dan saya yang menjadi kekhawatiran saya, mereka buatnya menjadi 2 kali menjadi harapan. Itu hebat. Dan hampir ada di setiap paroki sharing tahunan dengan teman-teman muda itu. Untuk saya banyak sekali melihat hal-hal positif. Yang negatif itu kalau kita hitung memang kita mati di tempat. Tetapi untuk saya, kalau banyak hal yang positif kita lihat dan kemudian kita berjalan dengan itu, saya pikir mereka menjadi harapan orang tua, menjadi anggota gereja yang penuh harapan, dan juga mereka akan juga pada akhirnya kita harus bilang menjadi harapan dari bangsa ini dan umat manusia. Saya pikir itu Romo, untuk saya militansi menjadi kekuatan mereka, dan mereka tidak menganggap diri karena miskin lalu tidak buat apa-apa. Lebih banyak yang mengatakan kita bisa melakukan sesuatu. Itu untuk saya yang paling berkesan ya, militansi anak muda paling tidak di Sumba, dan saya melihat pada tingkat nasional pun dan regio dan nasional pun demikian. Kasih mereka tanggung jawab. Peran kita adalah hadir. Saya pikir itu. Ya, baik Pater, itu memang bagi saya mendengar cerita seperti apa orang muda dan sesungguhnya bagi saya kalau kita melihat hal ini secara lebih mendalam dengan militansi kehidupan mereka dan apa yang ingin mereka perjuangkan, yang bagi saya sendiri itulah tanggung jawab bagaimana mempertahankan martabat mereka sebagai orang muda dalam mendukung untuk keberhasilan, untuk kebaikan, baik untuk gereja dan juga untuk masyarakat. Baik, terima kasih Pater, ini yang memang menjadi kekuatan yang menggugah kita. Dan dalam kaitan dengan ini, kira-kira apa sesungguhnya ya yang menjadi kekhasan kita? Apakah di keuskupan ini yang bisa kita ceritakan untuk teman-teman di keuskupan lain yang dapat kita bagikan selain dari hal-hal yang tadi Pater kemukakan soal militansi mereka, kepercayaan yang diberikan melebihi dari yang kita bayangkan? Kira-kira apa yang menjadi kekhasan kita di Sumba yang menjadi juga bisa menjadi support untuk kekayaan dari teman-teman orang muda di keuskupan yang lain? Saya harus katakan yang pertama ini, anak muda Sumba itu nekat. Ini kekayaan ya. Menurut saya nekat itu juga dalam arti positif ya. Dan banyak anak muda Sumba ini yang punya karya-karya bagus. Catatan, bagaimana ini bisa diceritakan oleh mereka dengan menggunakan apa yang ada pada saat ini ya, seperti radio ini, seperti ini. Menurut saya kekhasan media ya, orang-orang muda Sumba itu punya banyak aktivitas yang bisa berkontribusi baik untuk pengembangan human person ya, secara pribadi, komunitas, dan juga untuk alam ini, untuk semesta ini. Bagaimana mereka bertindak untuk gerakan-gerakan lingkungan hidup ya. Ada banyak orang muda Sumba ini yang silent activist. Mereka tidak jor-joran untuk mengatakan itu. Tetapi kalau saya memperhatikan laporan dari teman-teman dari tiap paroki yang ada di Sumba ini ya, luar biasa. Dan saya pikir
terima kasih. Salah satu hal yang unik di Sumba juga ini adalah menurut saya pada orang muda adalah formasionya. Paling tidak setiap tahun selama saya menjadi ketua komisi kepemudaan ya, ada satu kultur yang kita bangun, pertemuan tahunan untuk kita belajar bersama dan berbagi bersama. Dan saya rasa kesiapsediaan para romo, pater, dan juga para pendamping orang muda untuk hadir bersama, bergulat bersama dengan orang muda untuk berjalan meraih mimpinya itu. Saya pikir apa yang kita alami sekarang ini di keuskupan, kalau saya harus katakan saya mau jujur, gerakan-gerakan yang kita lihat ya di keuskupan ini itu diperjuangkan dengan cukup lama bersama dengan teman-teman. Tapi saya juga harus mengatakan terima kasih pada Indonesian Youth Day, karena itu juga menjadi kesempatan orang muda tiap-tiap paroki, tiap-tiap keuskupan menyadari identitasnya ketika dia berhadapan dengan teman-teman dari keuskupan lain dengan kultur yang berbeda ya. Lalu kami sendiri, saya tidak tahu bagaimana saya harus merumuskan, tetapi berhadapan dengan teman-teman lain dari keuskupan lain, dari daerah lain, orang-orang muda Katolik Sumba itu juga melihat ada yang unik pada dirinya, dan mereka katakan mereka bangga berada bersama dengan teman-teman lain juga yang unik dari keuskupan lain. Dan itu kemudian diungkapkan di dalam ketika kembali mereka mengambil gerakan-gerakan menjadi inisiator di tiap-tiap paroki. Orang yang tidak buka mulut selama pertemuan di sini pergi ke kegiatan nasional sana, saya heran bahwa dia di sana dia bisa mendampingi temu minggu, di sini dia mati kutu. Tetapi kemudian pulang dari sana, dia mulai menjadi orang yang bergerak ya. Saya pikir itu juga bisa dipicu oleh gerakan-gerakan yang besar, tetapi juga gerakan-gerakan dari bawah itu, Romo. Ya, saya kira itu, Romo. Iya, baik, terima kasih Pater. Ini sesuatu yang luar biasa, bagaimana karakter anak-anak orang muda kita, karakter mereka dalam membangun kehidupan yang bermartabat, dan kiranya itu juga menjadi kekuatan. Dan berkaitan dengan pesan Paus kembali kepada apa yang menjadi harapan kita, dengan melihat bagaimana kemampuan kita menenun cerita, lalu bagaimana kita melihat cerita-cerita kita harus menjadi sebuah perjuangan yang dapat kita lakukan untuk tidak hanya saja menceritakan apa yang kita miliki, harus sampai kepada cerita bagaimana Yesus Kristus sendiri bisa menceritakan tentang Allah yang tidak kita lihat menjadi Allah yang nyata kita rasakan dan kita alami. Yang sesungguhnya bagi saya itulah sebuah cerita kehidupan ya. Dan dalam kaitan dengan ini, kira-kira apa sesungguhnya yang dapat kita orang muda Katolik di keuskupan ini, di Sumba pada umumnya, atau yang bisa dapat menjadi bagian dari orang muda di seluruh Indonesia bahkan dunia, kira-kira pesan yang dapat diberikan atau yang dapat direfleksikan paling kurang untuk berkaitan dengan pesan Paus Fransiskus untuk hari Komsos ini? Romo, ada dua menurut saya. Pertama, narasi verbal. Yang kedua, narasi action. Beberapa waktu terakhir ini, mungkin saya harus bersyukur pada COVID ini ya. Saya tidak selalu menulis juga sebenarnya, tapi dengan COVID ini, lalu saya membuka diary saya sebagai misionaris umat dan juga sebagai misionaris yang diutus ke luar negeri. Mungkin saya orang redemptoris pertama Indonesia yang diutus untuk kerja, yang lain biasanya diutus untuk sekolah dulu. Ketika saya lihat kembali itu, lalu saya menarasikan kembali pengalaman-pengalaman hidup secara verbal. Dan saya rasa ketika saya menceritakan itu, saya mendapat tanggapan yang baik. Yang kedua, mungkin saya berbagi renungan. Apakah itu saya yang tulis? Tidak, saya juga tidak selalu menulis renungan itu, tetapi saya berbagi lagi, share lagi dari renungan-renungan yang bagus yang saya katakan itu, yang bagus itu kepada teman-teman melalui
media sosial saya. Nah, yang saya mau katakan ini untuk orang muda, pakai media ini untuk menceritakan hidupmu yang merepresentasikan juga hidup berimanmu pada Kristus begitu. Jadi berbagilah cerita berimanmu itu dari pengalamanmu sehari-hari, karena menjadi sangat miris kalau kita membaca status itu maki-maki. Orang yang membaca tidak berkembang, kita yang membaca tidak berkembang, yang membaca juga diikut maki, kan maki balik ini, celaka yang ada. Ini kan susah sekali. Tapi kalau berbagi cerita, saya mengalami itu ketika berbagi cerita dan melihat cerita-cerita yang bagus dari Facebook, Instagram, itu orang membagi ceritanya juga ya. Saya bilang, oh ya, ada banyak kesan yang bagus juga dengan dari cerita yang sama, tapi dari perspektif yang berbeda. Maka ajakan saya paling tidak, refleksi saya pada apa yang dikatakan oleh Paus ini. Tadi Pater Agus sudah mengatakan banyak. Tapi bagi saya sendiri, ceritaku saya bagikan secara tertulis, dan bagilah cerita itu supaya dirimu berkembang dan juga orang lain berkembang. Yang kedua, ceritakanlah aksi-aksimu melalui hidupmu itu dengan aksi, terlibat dalam gerakan-gerakan yang baik. Dan saya tahu orang muda keuskupan Wedebula ini secara ekumenis kita mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan rekan-rekan dari gereja-gereja lain, dari remaja pemuda masjid. Itu banyak kita mengambil inisiatif dan sangat mendapat sambutan yang baik. Juga bekerja sama dengan instansi pemerintah dan juga pihak ketiga. Nah, ini cerita-cerita yang harus dirajut terus. Tadi malam salah satu orang muda kita diminta juga dari KWI ya, Komkep KWI, untuk berbagi cerita tentang partisipasi dia di dalam pengembangan lingkungan hidup. Ekobrik, satu awal yang baik dari orang muda Sumba untuk ambil bagian di dalam cerita yang besar begitu, dalam konteks yang besar. Saya bilang begini pada orang muda Sumba, Romo, Sumba boleh ada di pinggir, tetapi jangan jadi orang pinggiran lah. Kalau kita punya cerita yang bagus, baik secara verbal maupun aksi ya, saya pikir kita akan bisa berkontribusi banyak di dalam hidup berbangsa dan bernegara yang luas ini, bahkan kepada kemanusiaan yang lebih umum lagi. Ada banyak orang-orang muda Sumba yang diundang untuk ambil bagian, baik Katolik maupun Protestan. Saya tidak melihat diri saya saja sebagai ketua komisi kepemudaan Katolik, tapi di situ di keuskupan dibilang ketua komisi kepemudaan, selesai ya. Itu berarti juga narasi kita sebagai orang yang terlibat itu juga harus menjadi narasi yang melibatkan, menjadi narasi yang inklusif ya. Jadi bagi saya pesan Paus Fransiskus ini, kita menceritakan iman kita secara lebih konkret, dan ada banyak hal yang bisa diceritakan oleh orang muda. Dua cara, lisan atau tertulis tadi itu, verbal, tulisan dalam bentuk kata-kata, yang kedua dalam bentuk aksi yang lebih nyata dalam keterlibatan di gereja dan di dalam masyarakat. Ya, baik, terima kasih. Saya tarik nafas dulu sedikit. Terima kasih banyak Pater. Ini sebuah cerita yang panjang tetapi juga menjadi kesan-kesan tersendiri. Ternyata luar biasa ketika kita mencoba mendalami, kita duduk bersama berdiskusi begini, akhirnya kita menemukan ternyata ada kekayaan-kekayaan yang bisa kita wariskan atau kita bagikan kepada teman-teman orang muda di mana saja mereka berada. Baik, kita masuk ke narasumber kita yang ketiga, Nona Ira Kopong, yang mewakili orang muda sekaligus juga mewakili tokoh perempuan yang ada, dan kiranya bisa bercerita banyak tentang apa yang menjadi kekuatan orang muda sendiri. Bagaimana orang muda melihat dirinya, dan orang muda ingin supaya apa yang menjadi tujuan-tujuan mereka itu bisa tercapai.
Baik, Nona Ira, kira-kira apa sesungguhnya yang dapat diceritakan tentang identitas orang muda dan mungkin secara khusus identitas yang bisa dapat ditemui sebagai orang muda Katolik? Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Romo. Sebelum saya menjawab ini, Romo, saya pikir saya perlu berterima kasih secara khusus untuk Gereja Katolik Sumba, untuk keuskupan kita yang secara khusus menyatakan cintanya. Saya bilang mengatakan cintanya, Romo, kepada kami orang muda melalui fokus pastoralnya pada tahun 2020 ini yang berfokus untuk pengembangan iman dan ekonomi, terutama untuk kami orang-orang muda. Terima kasih banyak untuk itu, Romo. Berbicara tentang ciri khas ya, Romo ya. Untuk saya ada 3 poin. Menurut saya yang pertama itu yang jelas orang muda itu beriman. Sebagai OMK itu harus menjadi ciri khas yang dihidupi oleh orang muda sebagai orang muda Katolik. Bagaimana orang muda sendiri menempatkan diri sebagai ciptaan Kristus yang hidup dan juga harus menunjukkan bagaimana beliau sebagai orang Katolik, sebagai sosok orang muda Katolik gitu. Bagaimana harus hidup beriman. Kemudian poin yang kedua, Romo, menurut saya ciri khasnya itu harus militan. Militan tidak hanya di dalam gereja, tetapi juga militan di dalam setiap hidup, dalam kehidupan sosial maupun kehidupan lainnya yang ada di luar, Romo, gitu. Kemudian ciri khas yang ketiga itu OMK itu inklusif, Romo. OMK mungkin tadi beberapa kali Pak Triwili juga mengungkapkan kata-kata inklusif, dan untuk saya OMK itu inklusif, tidak hanya berkarya untuk dirinya, untuk gerejanya, tetapi juga sungguh menyadari bahwa OMK juga adalah bagian dari kehidupan yang lebih besar ini. Itu untuk saya, Romo, kira-kira untuk pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Saya menangkap ada 3 karakter khas ya yang dapat, dan ini juga mungkin menjadi bagian yang sudah nampak di dalam diri Nona Ira sendiri selama menjalani hidup sebagai orang muda. Yang pertama soal orang muda harus beriman, yang kedua militansi hidup sebagai orang muda Katolik, dan yang ketiga soal inklusif. Tidak hanya saja menutup diri, tetapi juga harus terbuka untuk bagaimana membangun kekuatan hidup sebagai orang muda. Baik, yang berikut mungkin dalam kaitan dengan identitas yang ada. Kira-kira apa sesungguhnya yang harus dapat kita sadarkan atau kita munculkan dari orang muda sendiri, terutama dalam diri OMK? Apa yang selain kita melihat kualitas ini, apa yang dapat kita bagikan untuk yang harus kita munculkan ke permukaan supaya apa yang menjadi tujuan-tujuan tadi dengan karakter-karakter itu menjadi sesuatu yang memang berdaya guna bagi gereja? Oke, baik, Romo. Menurut saya orang muda itu pada dasarnya saya sebagai orang muda merasa kami ini butuh ruang. Kami butuh ruang, sehingga kami tahu betul bahwa orang tua membutuhkan bukti, sehingga menurut kami ruang yang diberikan itu sangat membantu kami untuk membuat sesuatu. Nah, berkaitan dengan kesadaran apa sih sebenarnya, Romo, yang harus dikembangkan? Menurut saya kesadaran orang muda itu sendiri terkait dengan bagaimana orang muda sebagai bagian dari kehidupan ini yang bertanggung jawab atas kehidupan yang ada di bumi ini, tidak hanya untuk Pulau Sumba ini ya, Romo, tetapi juga orang muda menjadi sadar akan potensinya, bahwa potensinya itu punya dampak untuk orang lain
Begitu Romo, itu saya pikir kesadaran yang harus mungkin sudah kita beberapa kali bahkan terus kita lakukan untuk itu Romo, bagaimana menyadarkan teman-teman muda percaya dengan apa yang dimiliki sebagai orang muda, bahwa kita ini punya kontribusi, kita bisa berdampak untuk orang lain. Itu menurut saya Romo. Iya, baik. Iya, dalam pengertian memang proses untuk bagaimana orang muda sendiri terlibat untuk membantu orang muda dalam kaitan dengan bagaimana melihat kehidupan yang ada supaya menjadi kekuatan yang sama-sama kita gerakan. Ya, bahwa kesempatan membuka ruang itulah yang juga menjadi tanggung jawab. Tidak hanya saja orang muda mencari peluangnya, tetapi juga mencari tanggung jawab gereja, tanggung jawab para pihak tentunya yang bisa menjadi dukungan untuk support bagi orang muda. Dan pembahasan kita ini saya rasa menjadi sebuah kekuatan. Bagaimana kita melihat kekayaan yang kita miliki dan orang muda melihat kekuatan yang mereka miliki dan terus menjadi kekuatan support untuk segala sesuatu yang menjadi bagian dari pengembangan gereja. Ini hal yang luar biasa. Lalu yang terakhir mungkin kira-kira apa yang dapat dilihat sebagai orang muda, tentunya melihat refleksi dapat direfleksikan dengan pesan Paus Fransiskus berkaitan dengan hidup menjadi cerita, bagaimana kita berusaha untuk menjahit kembali yang putus dan terbelah. Ya, ini memang sangat filosofis, tetapi bahwa mungkin dapat diceritakan, orang muda bisa bercerita hasil refleksinya yang sederhana itu seperti apa. Silakan. Oke, baik, terima kasih Romo. Untuk kami orang muda ini mungkin tidak terlalu jauh Romo ya. Yang paling menarik untuk saya secara pribadi melihat ini bahwa menenun cerita itu kita setiap individu ada di dalam proses itu. Kemudian orang muda menjadi bagian, orang muda yang menenun cerita hidupnya kemudian menjadi salah, itu wajar. Tetapi dari pesan yang saya petik bahwa tidak ada cerita yang tidak bernilai, Romo. Bahwa seburuk apapun hidup kita sebagai orang muda, sekelam apapun, ada nilai. Kita semua itu berharga. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang maupun yang biasa-biasa, tidak ada. Tetapi semua punya posisi yang sama, bahwa semua itu bernilai. Sehingga buatlah sesuatu, tenunlah ceritamu sebagai orang muda. Salah tidak masalah, gitu. Tapi juga menurut saya Romo ya, salah tidak masalah, begitu ya. Bangun lagi, gitu, kita bikin benar lagi, karena tidak ada cerita yang tidak bernilai. Iya, baik, luar biasa Nona Ira. Memang itulah bahwa memang tidak ada cerita yang memang tidak bernilai, bahwa cerita itu negatif, tetapi kita juga bisa belajar dari hal yang negatif untuk membangkitkan nilai positif dari hal-hal yang ada. Baik, terima kasih bahwa memang saya melihat ternyata pesan Paus Fransiskus berkaitan dengan hidup menjadi cerita inilah yang mungkin menjadi kekuatan dan gerakan kita bersama, bagaimana kita melihat ini sebagai orang muda, sebagai orang Katolik dalam membangun kehidupan, kita menenun kehidupan kita, yang tenunan kita tidak hanya saja apa yang dapat kita tunjukkan, tetapi juga kita melihat tenunan yang sudah Yesus Kristus hadirkan. Dia telah bercerita tentang kehidupan Allah sehingga kita bisa mengimani dan merasakan kehadirannya, dan itulah yang juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana bercerita tentang kebaikan, tentang Yesus yang telah Yesus yang telah menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga kita percaya akan hadirnya Tuhan. Dan itulah yang menjadi cerita yang tidak pernah akan habis, yang juga menjadi cerita panjang. Baik, terima kasih banyak untuk ini.
Kalau memang mungkin ada hal yang ingin disampaikan, saya berikan kesempatan mungkin untuk meneguhkan kita atau bisa menjadi catatan atau poin kita bersama yang juga bisa menjadi bekal untuk ya keuskupan ini dan juga untuk orang muda di keuskupan lain. Saya singkat saja Romo. 2. Pertama, bertolak dari pesan Paus untuk membangun cerita kehidupan. Saya mau bilang kepada orang muda Katolik di seluruh Indonesia ini, khususnya di Pulau Sumba, keuskupan kita, ayo bangunlah cerita yang indah, cerita yang bermartabat, cerita yang menginspirasi teman-teman mudamu untuk menunjukkan kesaksian iman yang baik. Yang kedua, saya mau katakan kepada orang-orang muda, Tuhan percaya kepadamu lebih daripada kamu percaya kepada Tuhan, bahkan kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan. Saya pikir ini pesan untuk orang muda dari saya. Baik, terima kasih. Bater Willy, silakan. Dari saya untuk rekan-rekan muda se-Indonesia dan juga se-Keuskupan Batu Bula. Menenun itu tidak pernah dibuat oleh orang mati. Menenun itu dibuat oleh orang hidup. Dan kita yang sekarang ini adalah orang-orang yang hidup, dan hidup kita itu dihidupi oleh Kristus. Dan Kristus yang hidup itu menjadi kekuatan kita untuk kita merajut cerita-cerita hidup kita, baik dalam tutur kata kita, dalam tulisan-tulisan kita, juga di dalam aksi-aksi kita. Maka jadilah orang muda yang hidup, yang ambil bagian dalam hidup Kristus. Hanya dengan itu Anda bisa menenun. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pater Willy. Ya, sekarang terakhir Nona Ira, silakan katakan apa kepada teman-teman rekan-rekan muda. Oke, teman-teman muda, teruslah bersemangat meraih cita-citamu. Buatlah apa yang ingin kamu buat. Jangan takut, gereja akan terus mendukung apa yang kamu impikan. Siap sekali. Terima kasih Nona Ira. Baik pendengar setia Radio Vox Mundi, Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita dalam talk show nasional berkaitan dengan melihat hikmah pesan Paus Fransiskus berkaitan dengan pesan pada Hari Komunikasi Sosial yang ke-52 54 pada Minggu 24 Mei 2020 yang telah kita rayakan minggu yang lalu. Dan dalam kaitan dengan talkshow kita pada kesempatan ini, saya patut mengucapkan limpah terima kasih kepada Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia yang memberikan kesempatan kepada kami Komsos Keuskupan Beta Bula untuk ambil bagian dalam melihat apa sesungguhnya yang menjadi kekhasan, apa sesungguhnya juga yang dapat kami ceritakan dari Sumba untuk Indonesia dan untuk dunia. Terima kasih juga untuk para narasumber, Pater Agus CSSR Vikjen Keuskupan Beta Bula yang telah membantu kita melihat arah keuskupan ini dan pesan-pesan yang luar biasa. Juga Pater Willy Ngongopala CSSR selaku Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Beta Bula, dan Nona Ira selaku wakil dari orang muda Katolik yang boleh berbagi cerita pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita bagikan, apa yang menjadi bagian tanggung jawab kita bersama, membantu menumbuhkan atau membangun orang-orang muda di keuskupan ini dan juga di seluruh dunia, terutama tanggung jawab mereka di dalam kehidupan gereja menjadi sempurna dengan segala sesuatu yang dapat kita nikmati bersama. Akhirnya saya Romo Justinus Guru Gedi mengucapkan limpah terima kasih kepada kita semua
Juga terima kasih kepada Radio Vox Mundi yang telah juga live langsung dari studio ini. Para pendengar dan saudara-saudari, kiranya semuanya ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore.